Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Zahra Naila Putrianaya dari SMK Negeri 60 Jakarta. Dalam konteks Indonesia Emas 2045 yang menekankan keadilan, kedaulatan, serta kemakmuran bagi setiap insan, kesejahteraan yang merata menjadi penting. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang diusulkan oleh Badan Legislatif yang ditujukan untuk menghasilkan generasi unggul. Salah satu substansi yang ditawarkan ialah betapa pentingnya 1000 hari pertama kehidupan pada anak yang telah lahir demi mencegah stunting dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun saudara-saudara, melihat dari isi pasal 4 ayat 2 huruf A draft rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang menjelaskan bahwa hak cuti bagi seorang ibu hamil paling sedikit selama 6 bulan, berdasarkan pasal tersebut belum dapat dikatakan berdasar. Karena ketika kita melihat dari sisi perusahaan, tentu hal ini mendapati kerugian baginya. Mari kita memproyeksikan penerapan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak terhadap sebuah perusahaan dengan mengasumsikan beberapa karyawan wanita yang memiliki posisi penting kemudian melakukan cuti hamil selama 6 bulan. Lantas, bagaimana target perusahaan dapat tercapai? Saudara-saudara, Indonesia sebagai negeri tercinta diperkasai oleh 8 sektor penyumbang pajak terbesar sepanjang tahun 2023. Hal inilah yang menjadikan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak sebuah duri tajam bagi perusahaan. Berkaitan dengan rencana kerja pemerintah di tahun 2019 yang menekankan penguatan nilai tambah ekonomi demi terwujudnya visi Indonesia Emas di tahun 2045. Karena tak dapat dipungkiri, jika sumber daya manusia yang memiliki posisi penting dalam perusahaan kemudian meninggalkan posisinya cukup lama, tentu hal ini dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Setelah melihat dari berbagai perspektif, apakah rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak sejalan dengan konsepsi pelaksanaan Indonesia Emas 2045? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun berdasar atas usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan visi Indonesia Emas 2045 melalui pertumbuhan ekonomi sudah jelas demi mencapai kemakmuran. Dalam mencapai kemakmuran itu sendiri sudah pasti membutuhkan kebersamaan. Namun saudara-saudara, melihat potensi dampak yang akan dihasilkan dari rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak sendiri, rasanya kebersamaan tak didapatkan. Tentu negara bertanggung jawab bagi rakyatnya dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijelaskan di dalam Pasal 82 Ayat 1 bahwa hak cuti bagi ibu hamil yaitu selama 3 bulan. Dalam hal ini, berarti kan bahwa negara sudah memberikan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, apakah rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak sebuah urgensi bagi negara kita saat ini? Mari kita melihat kembali undang-undang serupa dalam mengatur kesejahteraan ibu dan juga kesejahteraan sang anak. Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dijelaskan dalam Pasal 40 mengenai kesehatan sang ibu, tak hanya seorang ibu, dijelaskan pula mengenai kesehatan sang anak di dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Maka daripadanya, seharusnya negara memperhatikan dan melihat apa yang menjadi urgensi bagi negara kita saat ini, dan dengan mengefisiensikan undang-undang yang telah ada dalam mengatur kesejahteraan ibu dan anak, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Saudara-saudara, seorang pemimpin harus mampu mengakomodir seluruh kepentingan rakyatnya tanpa merupakan keadilan sosial. Hidup keadilan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.